Bab 021. Aku menunggumu, Mas. Sasi membatin. Di dalam mobil Rio, suasana terasa canggung. Sasi duduk di bangku belakang, mengenakan seatbelt, tangannya terlipat di atas ransel kecilnya. Maaf, Bu Letkol, ujar Rio sambil melirik dari kaca spion. Saya bukan bermaksud kasar. Tapi Letkol Dirga perintahkan saya untuk menjaga jarak yang sepatutnya. 94. Sasi mengangguk kecil, ia tersenyum simpul. Saya mengerti, Kapten. Terima kasih sudah mengantar saya. Beberapa menit awal, mereka sama-sama diam. Sasi juga hanya menatap keluar jendela. Pandangannya kosong, hatinya benar-benar terasa sangat hampa. Dulu, saat ditinggal Aska, dia sakit hati, tapi sekarang ada perasaan yang lebih membuatnya tidak nyaman. Kami sebenarnya jarang ditugaskan keluar wilayah, kata Rio sambil berusaha mencairkan suasana. Sasi hanya mengangguk, tidak langsung menjawab. Hatinya masih menggantung di udara bersama helikopter yang tadi membelah langit. Saya nggak tahu kenapa. Tapi rasanya seperti ada yang salah. Sasi kini menatap ke depan. Kepergian Mas Dirga, bukan karena prosedur biasa. Seperti ada orang yang sengaja ingin dia disingkirkan. Rio terdiam. Matanya menatap lurus ke jalanan, tapi ada nada heran di dalam dirinya. Bu Letkol peka juga, ya, gumam Rio kemudian. Biasanya nggak banyak yang sadar secepat ini. Jadi, memang ada sesuatu. Tanya Sasi lagi. Saya tadi hanya menebak saja, Kapten. Habislah, Rio mencengkram setir mobilnya sangat kuat. Harusnya dia tidak keceplosan. Kenapa pula dia malah mengatakan hal yang masih abu-abu? Rio tak menjawab. Lah hanya tersenyum pelan, lalu menambah kecepatan mobil. Jawaban itu, sekalipun tidak diucapkan, terdengar lebih nyaring dari apapun. Sasi tahu kalau dunia seperti ini sangatlah kejam untuk mereka yang tidak memiliki kekuasaan paling tinggi. Sesampainya di rumah sakit, mobil berhenti tepat di depan lobi. Sebelum Sasi sempat membuka pintu, Rio sudah turun lebih dulu dan membukakan pintunya seperti seorang ajudan resmi. Kapten Rio, saya bisa sendiri, bisik Sasi, risih karena beberapa suster dan dokter tampak menoleh ke arahnya. Pernikahan resmi mereka belum digelar dan dia tidak mau orang-orang semakin salah paham. Rio hanya mengangguk hormat, lalu mundur. Saya pamit, Bu Letkol. Salam hormat untuk Elbu. Kalau butuh apa-apa, saya siap 24 jam. Sasi kembali mengangguk, menundukkan kepala sebelum masuk ke dalam rumah sakit. Langkahnya kali ini masih pelan, masih berat, seakan belum siap kembali ke rutinitas tanpa Dirga di sisinya. Dia tidak sadar kalau sejak tadi, sahabatnya memperhatikan mereka sambil tersenyum aneh. Ekem. Itu siapa tadi? Bunga. Keluh Sasi. Dia agak kesal karena Bunga membuatnya terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Kenapa sih kepo banget? Jangan alihin topik. Tadi itu siapa? Gila ya, mukanya kayak aktor Korea, tapi jalannya kayak tentara. Fix. El tuh pasti petinggi. Ya ampun, kulit sawo matangnya menantang banget, Sasi hanya menatap temannya dengan senyum miris. Namanya Kapten Rio. 95. Kapten. Astaga, Say. Itu fix gantengnya halal. Kalau kamu nggak mau poliandri, boleh dong dibungkus buat aku. 1. Bunga. Sasi langsung memelototkan mata. Apa? Aku kan cuma bilang. Sasi tak menjawab.
La berjalan lebih cepat ke arah ruang staf. Bunga yang tertinggal hanya mengerutkan kening. Kok galak banget sih? Salah aku apa coba? Di balik punggungnya, Sasi menunduk dalam diam. Air matanya hampir luruh lagi. Dan Bunga. Dia sedang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku ada salah ngomong, iya. Ya ampun. Bubit, maafkan. Dia berlari kecil untuk mengejar sahabatnya. Takut Sasi benar-benar marah padanya. Di ruang rawat VIP sebuah rumah sakit militer. Di atas ranjang, Aska Wirantara bersandar dengan tubuh yang masih lemah tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Amara, istrinya, baru saja membantu mengganti pakaian rumah sakit suaminya setelah Aska selesai mandi. Namun, tak seperti biasanya, Amara terlihat sangat tenang, bahkan mungkin terlalu tenang. Tidak ada ocehan manja, tak ada komentar tentang betapa dinginnya suhu ruangan, atau candaan sarkasme yang kerap ia lontarkan. Dia hanya diam. Setelah memastikan kancing kemeja suaminya terpasang rapi, Amara mengambil tas kecil dan bersiap pergi. Aku ke rumah sakit. Pulangnya mungkin agak malam, aku ada acara sama teman-teman. Ra. Panggil Aska sambil menahan tangan istrinya agar tidak jadi pergi. Amara memang berhenti, namun tak menoleh. Aska menegakkan tubuhnya sedikit, meski nyeri masih menjalar dari pinggang ke dadanya. Kamu kenapa, Ra? Enggak kenapa-napa, sahutnya cepat, ringan, menutup semuanya rapat-rapat. Pria itu menghela napas, matanya menatap penuh cemas. Jangan bohong, Ra. Karnu enggak pernah segini diem, kenapa kamu enggak ngomel? Amara akhirnya berbalik, matanya merah entah karena marah atau sedih. Ra panggil Aska lagi pelan. Ada apa sih? Ngomong. Kalau kamu enggak ngomong, aku enggak bakal tahu apa-apa. Aku benci kamu, Mas. Aku benci karena alasan kamu masuk rumah sakit itu lagi-lagi karena Sasi. 96. Dia menghempaskan tangan Aska yang hanya bisa terdiam. Selalu tentang dia. Selalu. Amara berseru dengan suara bergetar. Apa sih yang kamu cari dari dia? Dia udah jadi istri orang, Mas. Kenapa kamu harus rusak-rusakan karena dia? Kenapa kamu harus hancur demi perempuan yang bahkan udah enggak milik kamu? Dia itu tukang selingkuh. 2. Amara mendekat, menunjuk dada suaminya dengan gemetar. Aku ini siapa buat kamu? Istri. Cuma terpelan. Cuma pelengkap biar kamu terlihat bahagia di pelaminan. Aku ini cuma bayangan pengganti dari dia. Amara. Lirih Aska akhirnya. Aku capek, Mas. Air matanya jatuh satu per satu. Aku capek ngebuktiin kalau aku juga pantas dilihat. Tapi kamu selalu nyangkut di bayangannya. Kamu enggak pernah benar-benar berpaling dari dia. Aska menunduk. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang membuat rasa bersalahnya pada Sasi semakin besar. Kenapa kamu diem? Hah? Kamu enggak nyangkal. Kamu beneran bego ya, Mas. Sasi itu bukan perempuan baik-baik, dia itu perempuan murah, dia. Plak. Satu tamparan pelak dari Aska langsung membuat Amara terdiam. Perempuan itu memegang pipinya, lalu menatap sang suami yang menatapnya marah. 1. Puas kamu, Mas? Diam Amara. Kamu sama Sasi itu sama-sama gila, kalian sama-sama murahan. Kalian. Amara. Teriak Aska sambil mengangkat tangannya. 97. Amara. Sasi,
dia nggak pernah selingkuh. Amara tak menjawab, matanya tetap terpaku pada mata suaminya yang tidak jadi melayangkan tamparan kedua. Kita yang nyakitin dia. Aku, kamu, ayah, Elbu, kita semua. Dia nggak salah, Ra. Kita yang salah. Apa maksudmu, Mas? Kenapa jadi salah aku? Hah? Dia difitnah, Sasi nggak pernah selingkuh. Aku nggak akan izin siapapun ganggu dia lagi. Termasuk kamu. Aku bakal baik sama kamu, bakal jalani pernikahan kita, tapi tolong. Jangan hina dia lagi. Jangan bawa-bawa dia dalam kebencianmu. Dia orang baik, dia nggak seharusnya nerima kebencian kita. Kamu masih cinta. Masih berharap balik lagi ke dia. Aska menggeleng pelan. Enggak, Ra. Aku sadar posisiku. Tapi aku juga sadar kalau semua ini karena kesalahan kita sendiri. Kita yang nyalahin dia tanpa bukti asli. Aku cuma mau kita berhenti nyakitin dia. Namun, Amara malah mendecih. Terserah. Aku udah capek. Mau kamu jadi pahlawan buat Sasi atau bukan, aku nggak peduli. Kamu boleh enggak benci sama dia, tapi jangan minta aku buat ngelakuin hal yang sama. Aku akan tetap menjadi istrimu selama kamu enggak ungkit nama dia di depanku, Mas. Dengan wajah merah padam, Amara meraih tasnya dan bergegas keluar ruangan, membanting pintu perlahan. 1. Aska hanya terdiam. La bersandar pada bantal, menutup wajah dengan kedua tangan. Sungguh, dia tidak ingin semua hal ini terjadi. Dia mencintai Sasi, tapi kini dia sudah menikah dengan Amara, dia tidak ingin membuat situasi semakin rumit. Maafkan aku, Sasi. Di rumah sakit, sore hari. Sasi duduk sendirian di kursi tunggu dekat lift utama. Wajahnya terlihat lelah. La sedang menunggu Bunda Far yang masih berdiskusi dengan dokter kepala. Sambil memainkan ponsel di tangannya, ia menatap kosong ke arah ruang administrasi. Langkah kaki yang berat menarik perhatiannya. Amara berjalan cepat, wajahnya memerah dan mata sembab. Sasi tak berniat menyapa. Hubungan mereka tak pernah benar-benar membaik. Dan Amara pun tak melihatnya, atau mungkin sengaja tak mau melihat. Namun, langkah Amara terhenti ketika seorang pria setengah baya mendekat dengan wajah marah. Ini dia. Ini dokternya. Bentaknya sambil menunjuk Amara. Anak saya dirujuk ke dokter penyakit dalam. Padahal gejalanya jelas dari tenggorokannya. Apa-apaan ini? Ketika itu Amara masih terlihat berusaha untuk tenang. Dia juga tidak mengerti kenapa bapak-bapak itu tiba-tiba marah kepadanya. 98. Pak, mohon maaf. Tapi saya rasa ini hanya miskomunikasi. Bisa kita bicarakan baik-baik? Enggak. Kamu yang salah. Kamu enggak kompeten. Suara pria itu makin tinggi. Saya udah bilang anak saya ada masalah di tenggorokannya, tapi kamu malah kirim ke tempat yang enggak nyambung. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Ketegangan pun semakin terasa. Sasi sendiri bingung harus ikut campur atau tidak, dia agak khawatir karena wajah Amara terlihat sangat pucat. Pak, saya sudah ngomong baik-baik ya. Barangkali Bapak yang keliru akun saya. Apa? Kaget pria itu. Jadi, kamu nyalahin saya. Saya nggak nyalahin siapa-siapa. Tapi Bapak juga diajak bicara baik-baik tidak mau, mempermalukan saya di sini. Suami yang ada kesalahan saya minta buktinya. Atau, Bapak memang hanya mencari gara-gara dengan saya. Kurang ajar.
Pria itu mengangkat tangan, hendak menamparkan amarah, tapi Sasi refleks melangkah cepat dan menahan pergelangan tangannya. "Pak, tolong jangan seperti ini," ucap Sasi. "Ini tempat umum, Pak. Mungkin bisa dibicarakan di tempat lain." Orang-orang memperhatikan. "Kamu siapa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya?" "Dari tim medis di rumah sakit ini. Kalau Bapak keberatan, mari kita bicarakan secara baik. Tidak dengan emosi dan kekerasan. Kita semua ada di sini untuk membantu." Pria itu sudah menganga, dia ingin mengatakan sesuatu sampai seseorang tiba-tiba memanggilnya. "Wali atas nama pasien Mala, Anda dipanggil Dokter THT." Mulut pria itu komat-kamit, dia melirik Amara dan Sasi dengan tatapan tidak suka. Namun, pada akhirnya pria itu berlalu dengan gerutu yang masih terdengar. "Dokter Amara nggak apa-apa. Aku nggak minta kamu bantu, Sasi. Nggak usah ikut campur." Matanya melotot menatap Sasi marah. "Enggak usah sok baik, enggak akan mempan." Sasi memutar bola mata, dia menolehkan kepalanya ke arah lain. Dia menyesal karena sudah membantu Amara, harusnya dia biarkan Amara dipermalukan daripada seperti ini. "Jangan salahkan saya kalau lain kali saya tidak akan membantu Anda lagi. Siapa juga yang mau dibantu pelakor kayak kamu? Enggak akan ada yang mau." Bidan Sasi. "Daripada sibuk bantu orang, mending banyakin mandi biar enggak gatel." 99. "Kamu." Anmara menunjuk wajah Sasi tapi perempuan itu bergeming, sampai akhirnya. Langkah kaki seseorang mendekat dari arah kanan. Bunda Fa, yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan, menghampiri menantunya. Wajah perempuan anggun itu penuh dengan ketenangan, namun ada garis keras yang mulai terlihat di antara alisnya. "Sudah cukup, sayang. Nggak perlu menolong ular yang sedang terjepit," ucapnya tanpa melihat Amara. "Bunda." Senyum tulus Sasi berikan kepada mertuanya. "Enggak usah repot-repot nolong orang yang enggak mau ditolong. Lia, Bunda. Ayo pulang." Bunda Far menarik tangan menantunya. "Kamu sudah cukup berbuat baik hari ini." Sasi pun menurut, langkahnya masih lemah efek merindukan suaminya, namun ia menyandarkan beban emosinya pada genggaman lembut Bunda Far. "Amara." Kedua tangannya mengepal dan dia tampak semakin tersulut saat melihat keromantisan antara ibu mertua dan juga menantunya. Di dalam mobil mewah milik Bunda Fa, Sasi duduk di samping Bunda Far, memandangi jalanan. La menyeka sudut matanya, diam-diam. Namun Bunda Far tidak melewatkannya. "Kamu terlalu baik, Sasi. Bunda tahu itu hal bagus, tapi ingat, dalam hidup ini kita nggak selalu harus baik pada semua orang," ucap Bunda Far, mencoba untuk menenangkan. 2. Sasi pun menoleh, menatap wajah perempuan yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Berbuat baik itu wajib, tapi menjaga diri itu juga ibadah. Memberi jarak dengan orang yang tidak menganggap kita ada, itu bukan dosa. Itu bentuk mencintai diri sendiri. 1. Aku bingung, Bunda. Hati sama otakku mengatakan hal yang beda, tadinya aku juga mau ikut campur, maaf. La menunduk. Kepala Bunda Far menggeleng, dia sendiri tahu kalau itu bukan salah Sasi. Menjauh bukan berarti memutus silaturahim, Bunda Far mengusap lembut punggung menantunya, tapi kita butuh ruang untuk menyembuhkan. Kamu sudah cukup terluka. Sudah waktunya kamu hidup dengan tenang. Bunda yakin, tenang kamu dengan menjauh dari orang-orang toksik. Kalau kamu tetap lihat mereka, hati kamu yang baik itu enggak akan pernah tega, percaya sama Bunda. Sasi menghela napas panjang,
matanya mulai menghangat lagi, dekapan Bunda Far membuatnya merasa lebih tenang. Dia juga seperti memiliki seseorang yang akan membelanya di saat seperti ini. Bunda, kita mau kemana sekarang? Tanyanya pelan. Agak heran karena itu bukan arah pulang. Surprise. Tapi Bunda yakin kamu akan suka. Bunda Far kembali memeluk menantunya penuh kasih sayang. 100. Sekitar 30 menit kemudian. Mobil berhenti di depan sebuah showroom besar dengan fasad kaca mengilap dan deretan mobil mewah berjajar seperti perhiasan. Logo besar berwarna perak menyambut mereka. Bun, kita ngapain ke sini? Sasi memicingkan mata, bingung. Bunda mau beli mobil baru. Bukannya udah banyak. Yang ditanyai malah tersenyum lebar. Tanya sama suamimu. Tapi kamu lihat dulu siapa yang sudah datang lebih dulu. Bunda tapi. Ayo ah. Ya mau tidak mau Sasi pun menurut. Saat Sasi turun, ia melihat Ayah Basuki berdiri di samping pria berkemeja batik formal, yang ternyata katanya adalah pemilik showroom. Mereka terlihat akrab, bercakap-cakap dengan bahasa tubuh bersahabat. Ayah. Ayah juga di sini. Kenapa? Mas Dirga udah bilang ayah harus banyak istirahat. Tadi juga ayah udah janji sama aku mau diem di rumah, kenapa malah keluar? Kalau ayah kecapean gimana? Ayah Basuki yang mendengar itu malah tertawa, geli sendiri melihat wajah khawatir menantunya. Lihat. Katanya pada orang di sampingnya. Sejak kapan ada orang yang berani marah-marahin saya begini? Ayah. Sasi malah lebih merengut. Nanti Mas Dirga marah. Enggak apa-apa, kalau dia marah, ayah pukul pantatnya. Ayah Basuki malah bertanya, padahal Sasi benar-benar khawatir sebab akhir-akhir ini kesehatan ayah mertuanya memang menurun. Ini permintaan Dirga. Bunda Far menyampaikan. Katanya kamu harus punya mobil sendiri. Biar nggak kesusahan kalau dia sedang tugas. Sasi langsung menggeleng. Tapi, aku bisa naik ojek online, ayah, bunda. Dirga enggak mau kamu kehujanan. Kan ada taksi, sahut Sasi. Tidak semua taksi dan ojek bisa dipercaya, nak sahut Bunda Far cepat. Insya Allah, kita carikan sopir perempuan yang bisa dipercaya. Untuk sementara. Tapi nantinya, kamu juga harus belajar nyetir sendiri, iya. Bunda tapi. Enggak usah tapi-tapi, sekarang kamu pilih mobil mana yang kamu suka. Kata Ayah Basuki. Katanya mau ayah cepat istirahat, kalau begini kapan ayah bisa pulang. Perempuan itu tersenyum lebar, Sasi mengusap air matanya kemudian mengangguk dan sang oner langsung menemani Sasi untuk memilih mobil yang cocok. 1 jam kemudian. 101. Setelah berkeliling showroom, mencoba duduk di beberapa model mobil yang katanya sedang ramai diperbincangkan, Sasi memutuskan untuk memilih tanpa diketahui harganya berapa. Dia tampak senang tapi juga sangat sungkan. Bagus banget pilihan kamu, nak. Ayah Basuki memuji. Makasih ya, ayah, bunda. Kamu pantas dapat ini, nak. Semua tampak berjalan lancar, sampai saat mereka hendak pamit, karena mobil yang Sasi mau harus inden, sesuatu hal yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi. Ayah Basuki sempat tersenyum, mengangguk-angguk puas. Namun, tiba-tiba saja dia terlihat tidak stabil dan tubuhnya limbung seketika. Ayah! Seru Sasi panik saat tubuh mertuanya ambruk ke samping, mengenai sandaran sofa yang mereka duduki. Ayah bangun, iya. Pemilik showroom dan beberapa staf juga tampak khawatir.
Bunda Far menjatuhkan tas tangannya, langsung berlutut di samping sang suami. Mas. Ya Allah, Mas. La menepuk pipi suaminya beberapa kali. Namun, tubuh ayah Basuki tak merespons. Wajahnya pun pucat pasi. Mereka mengatur posisi kepala ayah Basuki, mengecek nadi dan denyut jantung. Ayah, dengar suara Sasi, iya. Ayah dengerin Sasi. Ayah, ayah. Pekik Sasi yang sudah tidak bisa menahan air matanya. 102. Mobil Bunda Far memasuki area LGD. Sasi turun lebih dulu, lalu dibantu oleh seorang perawat dan petugas medis lain memindahkan ayah Basuki ke brangkar. Kini, di atasnya, ayah Basuki terbaring dengan mata tertutup. Panggil dokter. Pekik Bunda Far. Salah satu dari mereka berlari untuk memberikan pemberitahuan. Yang lain ikut mendorong brangkar ke IGD. Dengan cekatan, Bunda Far membuka kancing baju suaminya, menempelkan stetoskop, dan memberi aba-aba kepada perawat di sampingnya. Pasien mengalami penurunan kesadaran, siapkan EKG, dan tolong infus RL segera. Ketika Bunda Far melakukan pertolongan sambil menunggu dokter datang, Sasi berdiri di sudut ruangan, kedua tangan menangkup mulut. Matanya penuh air, namun tubuhnya tak kuasa bergerak. La hanya bisa melihat, antara kagum dan panik melihat bagaimana Bunda Far tetap tenang meski suami yang dicintainya berada di ujung bahaya. Setelah beberapa menit, dokter lain masuk, matanya langsung melirik sisnis ke arah Bunda Far. Anda siapa? Tanya dokter itu. Menyingkir dari pasien. Saya juga dokter, ini suami saya. Bunda Far menatap tajam dokter laki-laki itu. Oke, biar kami ambil alih sekarang. Bunda Far mengangguk dan menyingkir pelan, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap menjunjung harga dirinya sebagai istri dan juga seorang dokter. Ketika itu, Sasi menghampiri Bunda Far, memeluknya dan berusaha untuk menenangkan. Namun malah air matanya tumpah semakin deras, dia tidak bisa untuk tidak menangis. Ya Allah, jangan ambil ayah, batin Sasi. Masih banyak yang belum kami lakukan. Aku belum jadi menantu yang cukup baik. Ayah pasti baik-baik aja, kan? Ayah enggak boleh kenapa-kenapa. Sejak menikah dengan Dirga, ayah Basuki selalu ada untuknya. Menenangkan ketika ia gelisah, membelanya ketika ia tersudut. Sosok yang ia hormati dan cintai layaknya ayah kandungnya sendiri. La juga sedang belajar main catur, mana boleh berhenti di tengah jalan. Beberapa saat kemudian, saat dokter sedang sibuk di LGD, ponsel Sasi bergetar. Nama yang tertera di layar membuatnya tercekat. Sasi hanya menatap layar tanpa bergerak. Ponsel itu masih bergetar di tangan dan jantungnya berdetak tak beraturan. Sasi. Suara lembut Bunda Far terdengar dari samping. Angkat, nak. Tapi jangan bilang apa-apa soal ayah. Kita nggak tahu kondisi psikologis Dirga di tempat tugasnya sekarang. Kita saling membantu aja, ya. Meskipun ragu, Sasi akhirnya mengangguk. La menarik napas panjang, lalu melangkah keluar ruangan menuju koridor rumah sakit yang sudah mulai sepi menjelang maghrib. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sasi akhirnya menggeser tombol hijau. Perempuan itu menempelkan 103. Ponselnya di telinga ragu-ragu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Suara Dirga langsung membuat air mata di ujung mata Sasi semakin memberat. Tapi ia berusaha sekuat mungkin untuk menahannya. Maaf dek.
Mas baru bisa telepon. Tadi banyak yang harus Mas bereskan. Enggak apa-apa, Mas. Asal Mas Dirga baik-baik aja, aku udah seneng kok, jawab Sasi menjawab dengan suara semanis mungkin, meski nafasnya tertahan. Perempuan itu benar-benar tidak bisa untuk tidak menangis. Andai bisa, dia ingin sekali mengatakan kalau dia sangat takut saat ini. Sayang, kamu kenapa? Kamu nangis. Sasi tersenyum kecil, meski tak ada siapapun yang melihat. Enggak, Mas. Cuma lagi nggak enak badan sedikit. Mungkin kecapean, nggak usah khawatir. Aku kan udah janji mau jaga diri dengan baik. Mas enggak usah khawatir, Mas fokus aja sama kerjaan Mas, ya.